Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Iya Kang Surya, ini ada satu cerita Japri ya. Iya. Jadi via Japri ya. Ini dari Mas Huda. Kayaknya seru ini untuk ditampilkan. Iya. Saya merokok dulu boleh Kang Surya? Mau, silakan. Saya tak bercerita tentang kisahnya Mas Huda ini ya. Ya, sebenarnya ini namanya minta disamarkan ya. Jadi yang bersangkutan ini ya pakai nama Huda saja katanya gitu. Ya, untuk namanya mungkin beliaunya sendiri tidak berkenan karena ya mungkin ini pengalaman pribadinya karena Pak Jack, dan pengalaman pribadi yang terjadi karena ulah konyol dan sedikit vandalisme. Oke sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Hari ini satu kiriman cerita lagi dari Mas Huda yang nanti akan dibawakan oleh Kang Surya seperti biasanya. Dan ini cerita sebenarnya ada sedikit kekonyolan ya di sini. Iya. Ya kita sebut saja Mas Huda karena mungkin beliaunya nggak mau disebutkan namanya, kita sebut saja Mas Huda. Monggo Kang Surya, gimana ceritanya Mas Huda ini? Oke, ini ceritanya ketika yang bersangkutan ini dan beberapa temannya ini berencana pergi ke villa, Pak Jack. Jadi ya pada suatu kesempatan Mas Huda ini mungkin dengan beberapa teman kuliah ini ya. Jadi ada rencana refreshing. Kalau nggak salah waktu itu berenam. Jadi berenam itu ada 2 cewek 4 cowok ini liburan ke salah satu villa gitu. Nah sebenarnya sih villa ini sudah sudah pernah mereka beberapa kali ke villa sana karena langganan katanya. Cuman memang pada hari Sabtu itu mereka itu berencana melewati jalur lain karena hendak berburu makanan kuliner dulu. Nah, jadi berangkatlah mereka berenam pada hari Sabtu itu dengan membawa rental kendaraan ya waktu itu ya, pakai mobil rental gitu. Mereka pun berangkat berenam. Nah, pada suatu kesempatan mampir di beberapa tempat kuliner sebelum nyampe ke kawasan villa gitu. Ya mungkin karena kulineran bersama teman-teman kuliah, ya mungkin happy banget lah. Jadi ya seharian itu makan-makan santai-santai, terus habis makan ke tempat makan favorit yang mereka buru, mereka coba cicipi karena mungkin di sosial media sangat populer, kulinernya sangat terkenal. Jadi ya mungkin sekedar foto-foto terus dipajang di sosial media gitu. Hingga akhirnya mungkin sebelum nyampe villa mereka juga sempat mampir ke beberapa tempat wisata karena rute itu memang rute yang baru buat mereka. Jadi ya jalan lain lah, walaupun ke villanya sudah pernah, villa yang sama gitu, tempat yang sama, tapi kesempatan waktu itu rutenya agak beda, melewati rute yang lain. Dan ketika melihat ada beberapa tempat menarik kayak wisata-wisata baru, mungkin kayak sesuatu yang nggak pernah mereka duga, mereka pun memutuskan mampir. Oh sudah ya mampir. Wah nanti kita kemalaman loh di villa. Nggak apa-apa, ini masih sore kok, paling cuma mampir sebentar aja, mumpung tempat wisatanya masih belum tutup gitu. Ya akhirnya mereka pun mampir karena mungkin di lereng gunung itu cuacanya agak dingin ya. Jadi Mas Huda dan kelima temannya ini ya nggak lupa untuk mampir kayak ke tempat-tempat ngopi gitu ya. Mungkin teman-teman cowok kan seneng ngopi anget-anget gitu sambil
nikmati suasana lereng gunung yang dingin gitu. Akhirnya mereka pun sampai menikmati tempat wisata baru itu, rute baru, pengalaman baru, kemudian juga tempat makan-makan baru. Akhirnya mereka kecapean. Jadi kondisi capek, belum nyampe villa, ya bayangannya sudah ngantuk semua gitu Pak Jack. Ya karena mungkin waktu itu sudah menjelang gelap ya, mereka pun berjalan melanjutkan menuju jalur villa yang biasanya mereka tempati, mereka sewa gitu. Nah karena itu rute yang baru, beberapa kali itu teman-temannya Mas Huda ini sempat bingung, ini belokannya kemana, ini ada perempatan, ini ada pertigaan. Tapi ya karena waktu itu kebetulan belum terlalu malam banget, ya masih ada lah 1 atau 2 orang yang berlalu lalang di sekitar jalur pegunungan itu. Jadi mereka menyempatkan diri itu bertanya, Pak, daerah ini di mana ya? Oh itu Mas ya, area villa. Oh ya, terus saja ya. Banyaklah keterangan. Untungnya mereka memang ya nggak terlalu malam banget, jadi masih bisa ketemu orang, ketemu jalur. Karena mungkin di beberapa tempat kan mungkin nggak ada signage atau pertandaan ya arahnya. Mungkin karena itu jalur yang baru bagi mereka, jadi mereka hanya orientasinya mungkin hanya ingat-ingat arah gitu aja. Sampai akhirnya di tengah perjalanan itu mereka mengikuti petunjuk dari beberapa orang yang mereka temui, dan memang benar arahnya itu sepertinya ya mengarah ke jalur villa. Cuman tempat jalan yang mereka lalui ini sama sekali itu nggak pernah dikenal, kok gelap, terus nggak ada penerangan sama sekali. Ya mungkin sih sebenarnya jalur yang biasa mereka lalui juga sama seperti itu, gelap tanpa penerangan, berkelok-kelok, juga naik turun. Cuma yang jalur kali ini kok sepertinya lebat sekali hutannya gitu, gelap sekali, atau mungkin cuacanya mendung atau gimana. Mereka nggak memahami itu. Bayangannya cuman mulai ada rasa-rasa kayak serem merinding gitu. Sampai akhirnya di suatu tengah jalan itu, ini villanya kok kayaknya nggak nyampe ya. Iyalah, aku ini udah kebelet lagi, katanya Mas Huda. Waduh, nggak ada tempat ini, berhenti dulu dah, aku ini sudah nggak kuat ini, mau buang air kecil, katanya gitu. Waduh, ini masalah ini. Soalnya tadi mungkin kulinernya kebanyakan, minum kopinya kebanyakan, minum terus akhirnya ya itulah kebelet buang air kecil lah, pengen kencing gitu. Akhirnya sama teman-temannya, waduh ini di hutan loh, aku sendiri nggak tahu ini tempatnya ya dalam tanda kutip serem atau enggak gitu. Akhirnya itu aja deh, berhenti di salah satu tempat yang kira-kira mobil bisa parkir di samping lah, takutnya nanti kalau nggak nemu tempat yang bagus, masih ketemu jurang atau tebing, kita berhenti di tempat selebar ini jalannya, ada kendaraan lain malah kecelakaan lagi. Ya akhirnya mereka pun perlahan. Nah sementara Mas Huda ini sudah nahan, waduh ini sudah nggak kuat ini, aku harus berhenti ini. Dan untunglah di situ ada kayak walaupun tepiannya itu ada kayak jurang yang nggak begitu dalam sih, agak lereng landai gitu. Mobil pun berhenti. Dilihat-lihat sih memang kayaknya gelap banget. Mas Huda ini turun dan teman-temannya nunggu. Nah, teman-temannya sempat bilang, permisi dulu loh, ini hutan loh ya. Iya, beres gitu. Nah, terus dia itu nyari tempat, disarankan temannya, di sana loh, di baliknya pohon aja gitu. Itu ada pohon itu. Oh iya. Kayaknya dia berhenti, ya mohon maaf ini kencing di sana. Ya sebenarnya mungkin Mas Huda itu ya entah kebelet atau gimana, entah lupa bilang permisi atau apa. Tapi seingatnya dia itu kencing di bawah akarnya pohon gitu. Nah habis itu selesai balik, dia juga dibecandain sama teman-temannya. Lah salah satu temannya ini nyeletuk, hei kamu tadi kan tak suruh di bawahnya pohon, itu bukan di akarnya pohon, di baliknya yang agak jauh, kata temannya gitu. Waduh, aku tadi mau ke bawah itu kok kayaknya gelap banget, terus banyak semak-semak. Aku ya takut lah kencing di semak-semak gitu ya, nanti kalau nggak ada ulat atau apa gitu, nanti kalau kena ulat badanku gatal-gatal semua gimana.
Ya sudah, kamu tadi permisi apa belum? Ya nggak tahu sih, kayaknya sudah permisi katanya gitu. Waduh, kalau kamu nggak permisi ini masalah ini buat kita. Emang kenapa? Ya biasanya kan kalau di tempat-tempat seperti itu kan harus, kalau orang Jawa Timur kan nuwun sewu, permisi dulu. Ya enggak ada masalah, ya anggap aja ini kan jalur tempat wisata, pastilah banyak orang yang berhenti terus melakukan hal yang sama, pikirnya Mas Huda waktu itu kayak gitu. Ya akhirnya mereka pun jalan lah terus sampai akhirnya lancar-lancar lah perjalanannya, nyampe di villa. Ya akhirnya di villa itu teman-temannya sempat nyeletuk, waduh ini kalau kamu tadi habis pipis sembarangan terus nggak permisi, waduh malam ini bahaya, ini kita bisa dalam tanda kutip dihantui nih, kualat nanti kamu gitu. Nah Mas Huda ini kan ya ada perasaan takut-takut juga, waduh malam ini nanti, ini sudah malam ini, jangan-jangan nanti aku dihantui atau apa gitu. Akhirnya karena mungkin dia ada rasa takut, dia dan teman-teman cowoknya itu diajak, udah deh kita nggak tidur dulu dah, main apa gitu. Nah, akhirnya karena di situ ada mainan catur dan kebetulan ada temannya nih yang bawa game PlayStation gitu lah. Jadi ya akhirnya dia semalam suntuk itu main itulah. Ya untungnya malam itu di villa itu ya nggak ada masalah apa-apa, jadi ya semuanya aman. Dan Mas Huda pun ya tenang, teman-temannya juga tenang, walaupun mereka baru tidur itu menjelang subuh dan terbangun itu sudah kesiangan. Padahal teman-teman cewek itu pengennya ngajak jalan-jalan ke tempat wisata yang mumpung hari Minggu. Ya akhirnya karena bangun kesiangan, mereka check out dari villa sekaligus jalan-jalan. Sampai akhirnya kecapean, ya Mas Huda dan teman-temannya sih tenang karena mereka semalaman di villa itu syukur-syukur nggak ada masalah apa-apa. Karena kan yang ditakutkan kan habis pipis sembarangan itu pasti ada sesuatu. Nah ternyata ya alhamdulillah syukur katanya nggak ada kendala apa-apa. Jadi ya mereka pun bisa beraktivitas di hari Minggunya dengan seneng, lancar, aman. Sampai menjelang sore mereka berencana untuk balik karena besoknya harus ada aktivitas kuliah lagi. Nah ketika mereka balik, mereka coba deh kita lewat jalur yang tadi malam. Soalnya khawatir kalau kita kesini lagi kayaknya lebih enak deh lewat sini, banyak tempat kulineran gitu. Oh ya biar kita inget, soalnya tadi malam kan gelap, kita nggak hafal jalannya. Kalau siang kan mungkin kita bisa hafal gitu. Akhirnya mereka balik melewati rute yang sama seperti dilewati tadi malam. Nah sampai akhirnya pada suatu titik teman-temannya Mas Huda ini sempat ketawa-ketawa, ini loh tadi malam itu kamu pipis di sini gitu. Wah ketawa semua teman-teman satu mobil. Ternyata tempatnya itu ya ada pohon asam gitu, ya pohon lumayan besar lah. Terus di bawahnya itu sebenarnya ada tanah lapang yang tumbuh tanaman perdu. Ya sebenarnya sih bukan hutan, bukan seperti bayangan mereka semalam yang hutan lebat mengerikan ya. Ternyata itu malah tempat lapang biasa yang ada pohonnya, terus ada tanaman perdu kayak semak-semak gitu. Ya akhirnya Mas Huda pun diketawain sama teman-temannya, wah gini aja ketakutan semalam suntuk sampai minta kita semua ditemani kayak gitu. Ya ini jadi bahan tertawaan lah Mas Huda waktu itu. Akhirnya pulang sampai di kota mereka, dan juga teman-teman juga pada pulang semua, teman-temannya termasuk Mas Huda ini juga balik ke kos-kosannya ya. Nah mungkin karena mereka nyampainya sudah larut malam, terus juga beberapa teman juga harus mengembalikan mobil rentalan, jadi Mas Huda ini turun duluan nyampe di kosannya. Hingga akhirnya mungkin karena kecapean ya, dia itu jam 9 malam itu sudah tertidur di kamar kosnya. Nah dia itu tertidur. Nah ketika tertidur ini Mas Huda ini entah apa ya ceritanya, itu bermimpi dia itu lagi enak-enak tidur. Dia itu bermimpi itu seperti tubuhnya itu ditindih oleh sesosok makhluk yang sangat besar gitu. Ukurannya itu seperti kayak batang pohon yang besar gitu. Ketika Mas Huda itu berusaha bangun, dia itu nggak bisa.
Jadi dia itu untuk bergerak pun itu tidak bisa, tubuhnya itu kayak kaku mengejang gitu. Nafasnya itu tersengal-sengal, tubuhnya tidak bisa bergerak dan rasanya sakit semua karena ditindih oleh sosok itu. Dan di dalam mimpinya Mas Huda ini melihat sosok itu semacam seperti sesosok pocong yang wajahnya itu menghitam dengan matanya berlobang kayak kemerahan gitu, giginya juga kelihatan hitam-hitam semua, wajahnya rusak lah, menghitam. Dan itu pas mukanya itu berhadapan dengan dia, di atasnya tubuhnya yang lagi telentang. Lah Mas Huda itu berusaha bangun itu seperti tidak bisa. Padahal dia itu sadar, dia itu bermimpi, tapi dia itu pengen bangun itu tidak bisa. Sampai itu cukup lama. Akhirnya entah bagaimana tangannya ini bisa bergerak. Dan dia itu mulai merasakan bisa terbangun itu ketika tubuhnya itu sudah basah kuyup oleh keringat. Terbangunlah dia Mas Huda, kaget dia. Kemudian berdoa, ada apa ini kok tumben-tumbenan mimpi seperti ini sampai tubuh berkeringat basah kuyup semua. Apa mungkin dia lupa belum nutup jendela atau pintu. Dia pun terbangun, dilihat jendela kos-kosan sudah ditutup, pintu kos-kosan juga kamar sudah ditutup, bahkan kelambunya sudah ditutup. Akhirnya Mas Huda pun keluar, ambil minum di galon di selasar kos-kosan itu yang untuk bersama itu. Habis minum dia agak termenung gitu, melihat jam, sudah jam 12:30, hampir jam 1 lah. Akhirnya dia pun masuk kamar lagi, ditutup lagi, mungkin karena agak takut itu, lampunya kamar dinyalakan. Nah, Mas Huda pun tidur lagi. Tidak berapa lama dia itu mengalami mimpi yang sama. Kali ini tubuhnya itu ditindih lebih berat lagi sampai dia itu tidak bisa bernafas, lebih parah dari sebelumnya. Dan sama, Mas Huda ini katanya sudah berusaha untuk terbangun dan menyadari kalau itu mimpi, tapi dia tidak bisa bangun. Sampai akhirnya beberapa waktu, walaupun tidak selama yang mimpi yang pertama tadi ya, dia pun bisa menggerakkan tubuh, terbangun dan bernafas. Waduh, ini kok 2 kali ya sampai seperti ini. Ya akhirnya karena mungkin takut atau agak ada rasa-rasa merinding gitu, Mas Huda ini berusaha untuk duduk di kamarnya, menyandarkan tubuh itu hanya separuh, lampunya kan masih nyala. Dia benar-benar memastikan di kolong tempat tidur nggak ada apa-apa, di anu juga nggak ada apa-apa. Ini ada apa ya? Dia pun keluar lagi ke kamar mandi, cuci kaki, cuci muka. Ya mungkin tadi masuk belum basuh muka, belum cuci kaki, kecapean langsung istirahat. Bahkan sempat ganti pakaian ya, karena tubuhnya basah oleh keringat itu. Baru kemudian dia merebahkan tubuh, tapi nggak tidur. Dia berusaha untuk bangun sampai menunggu pagi. Hingga akhirnya kalau tidak salah waktu itu sudah menjelang subuh. Ya Mas Huda karena terbangun ya terjaga terus, dia nggak tertidur. Jadi ya kondisinya antara ketakutan dan merinding itu dia masih sadar. Tapi justru ketika menjelang subuh jam 3:30, jam 3 gitu, katanya dia itu sudah nggak sadar lagi, tidur lagi. Dan untungnya sampai pagi, sampai matahari terbit, dia itu nggak ada mimpi-mimpi seperti itu. Akhirnya ya terbangun karena alarm sudah menunjukkan waktu pagi, sudah jam 6 mungkin waktu itu, karena dia ada kuliah jam 8 katanya. Dia pun terbangun, ya sudah terang lah. Dia mulai buka kelambu, buka jendela kamar kos-kosan, ya ada udara segar masuk lah. Nah, dia akhirnya turun dari tempat tidur. Ketika turun, Mas Huda itu kaget karena telapak kakinya ini di lantai kos-kosan ini kok rasanya kotor semua, ini bawah lantai itu. Dan ketika Mas Huda melihat dengan mengucek-ucek mata gitu, ternyata di lantai tempat tidurnya itu banyak sekali daun pohon asam yang sudah mengering, termasuk kayak ranting-rantingnya yang kecil dan urat-urat daunnya yang kecil-kecil itu, yang daun-daun yang sudah remuk, yang sudah hancur itu berserakan semua di dalam kamar kosnya. Padahal tadi malam itu dia sudah nutup semua pintu,
Bahkan tadi malam juga menyalakan lampu, melihat ke kolong kamar mandi tidak ada apa-apa, ke kolong tempat tidur tidak ada apa-apa, pergi ke kamar mandi, balik lagi juga tidak nemu apa-apa. Kok tiba-tiba pagi ini tuh banyak sekali daun pohon asam yang sudah mengering itu berserakan di lantai tempat tidurnya. Ya akhirnya Mas Huda pun banyak berdoa, kemudian segera pergi mandi, dia pun berangkat kuliah. Nah, sampai waktu kuliah dia pun bercerita kepada teman-temannya, waduh jangan-jangan ini kamu dihantui penunggunya pohon asam ini. Akhirnya mungkin atas saran temannya yang cewek, ya Mas Huda waktu itu sepulangnya itu diantar ke salah satu kenalannya, mungkin entah guru ngajinya atau ustadznya temannya yang cewek itu, ya mungkin dalam tanda kutip minta diruqyah atau apa gitu, takut ada yang ngikuti gitu. Ternyata nyampe di sana sama guru ngajinya cuman ya disampaikan, ya itu cuman hanya diingatkan saja kayaknya. Sebenarnya nggak diikuti, sampai sekarang nggak diikuti, cuman tadi malam diikuti terus dihantui dan kemudian sekarang sudah tidak ada apa-apa. Yang penting sarannya ya itu tadi, ya jangan sembarangan lah kalau di luar, istilahnya hati-hati kualat, karena kan tempat-tempat seperti itu kan kadang-kadang juga bukan lazimnya dilewati manusia gitu loh. Jadi mungkin hidup bersama dengan makhluk-makhluk seperti itu ya harus tahu sopan santunnya lah. Terus juga sarannya lagi sih banyak-banyak beribadah di dalam kamar kosnya, karena biar kamar kosnya itu lebih terasa hawanya nggak hawa negatif gitu. Jadi akhirnya setelah itu ya Mas Huda pun ada rasa-rasa kapok gitulah istilahnya, seenaknya sendiri. Bahkan sekarang pun kalau pergi sama teman-teman berusaha kalau ke villa atau ke tempat-tempat yang seperti itu, dia pun berusaha nggak sampai dalam tanda kutip itu kebelet di tengah jalan gitu. Jadi itu kisah yang dikirimkan sama Mas Huda ini tadi, Pak Jack. Iya, kemana-mana ya memang kita harus jaga sikap lah Kang ya. Ya itu tadi yang Iya, disampaikan. jangan kan kayak gitu. Kalau misalnya rumah kita aja dikencingi orang, ya kita kan pasti marah kan. Ya walaupun kadang-kadang kita minta izin pun juga ya bener-beneran lah minta izin itu dari hati. Nuwun sewu, nggak sekedar ngucap terus seenaknya. Iya, karena mungkin bukan wilayah kita kan. Iya. Ya harus hati-hati dan mungkin juga banyak berdoa lah. Iya, biar nggak kualat katanya. Dan juga berdoa kan juga bisa menjaga kita dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan kita. Seperti itu. Dan untungnya Mas Huda ini juga masih hanya dalam tanda kutip diingatkan saja, tidak terjadi hal-hal yang lebih sampai ya mohon maaf sampai dicelakakan kan juga bahaya. Tapi ada juga beberapa kisah yang sampai dicelakakan memang ada. Iya. Tapi untungnya Mas Huda ini hanya sekedar diingatkan. Ya menarik sekali Kang Surya. Oke, sobat pemburu kisah, kalau kalian punya cerita yang menarik, cerita horor atau cerita misteri, bisa dikirimkan ke kami. Link ada di deskripsi. Dan terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.